kejadian konten yang di anomali keulang lagi. Arwah udah jadi arwah masih pengen bundir. Dia di bridge deh kayaknya. Dia pengen mengakhiri tapi dia udah sadar gue udah jadi arwah. Wah ini kasihan sih ini. Nah kenapa si GR itu di situ? Karena seharusnya satu, dia belum waktunya meninggal, makanya aku menjaga dia. Gue tanya ini bakal reinkarnasi atau apa nih? Itu masih dirahasiakan. Maksudnya gue masih belum bisa nembus. Masih gentayangan kok. Pas di foto tuh pas aku radar, aduh kenapa gue ngelakuin kayak gini ya, ini beneran gak sih gitu. Aduh masih gak percaya. Dalam hatinya tuh kayak gitu, ada perasaan menyesal lah. Kayak sebenarnya bukan masalah gak ditakdirkan. Semua itu di kehidupan harus melewati pivot point dulu. Pivot point tuh kayak checkpoint kalau di game. Lo kan bisa loading game lagi tuh dari checkpoint kan. Nah kata GR itu checkpoint inilah yang menentukan poin berikutnya pasti tercapai atau enggak. Nah GR bilang the moment ada HS itu, wah ini arahnya ke situ. Arahnya ke penghabisan itu. Oh. Udah lihat GR-nya. Oke, di part ini selanjutnya kita akan ngebahas tentang kasus tentang jasad wanita ya, berinisial R, RM, berumur 50-an, atau ini agak-agak simpang siur juga umurnya, pokoknya ya parubaya lah ya. Dan korban ini ditemukan di dalam sebuah koper hitam di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi ya, pokoknya Kamis pagi lah. Dan koper ini berisi jasad korban. Itu juga diketahui pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Setelahnya temuan itu langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Barulah kasus ini dengan kronologinya ternyata adalah hubungan gelap antara si A, gue anggap aja A lah ya, A dan juga si R inilah, ada juga R, yang dimana A dan R ini memang menjalin kasih lah ya, kasih yang gelap. Padahal si A ini baru married coy, pengantin baru mau merit. Udah, akad nikah udah. Oh sekarang udah. Ijab kabulnya udah, dalam artian secara agama sudah sah. Oh yang resepsinya belum. Yang harusnya hari ini 5 Mei. 5 Mei pas kita syuting. Kita nggak coba mau makan di sana, terus aja ada kambing guling gitu kan. Ya pokoknya gitulah. Nah dari situ akhirnya si A dan R ini kan memadu kasih lah ya di sana ya, dan ada percecokan di situ. Si A ini nih kayaknya sih hilaf atau apa, gue nggak tahu, nanti bisa dicek mungkin ya. Akhirnya menghabisi si korban nih dengan cara cekik gitu selama 10 menit ya kurang lebih ya. Pokoknya si kelapanya ini dibenturin lah. Ya kan? Kelapa ya. Kenapa nggak lu bilang kokonat sekalian gitu? Kelapa aja. Kelapa sama kepala deket cuy. Kokonat lah, boleh lah. Ya udah si kokonatnya ini tuh ya ditembokin dulu ya kan. Abis itu baru deh tuh dihimpit. Himpit tuh batang kokonatnya. Hah? Himpit itu selama 10 menit. Jadi intinya itu yang membuat nyawa si korban ini hilang. Nah dari situ akhirnya barulah si A ini mencari koper gitulah. Koper pertama tidak bisa muat, dia balik lagi dengan koper baru yang lebih besar. Dari situ dia menghobi adiknya untuk ngebantuin untuk membuang si koper ini gitu. Dan itu tadi di Cikarang di Kalimalang gitu kurang lebih sih kronologinya. Nah yang kita lihat motifnya sih dari pihak kepolisian udah tahu lah ya, karena motif keributan, sakit hati, dan juga intinya sih dari keuangan lah, karena dia membutuhkan uang nih, minta uang intinya sih gitu ke si korban nih untuk membiayai pelaminannya dia gitu kan. Tapi gue nggak tahu juga nih kenapa dia sampai akhirnya seperti itu, karena kalau dari yang berita yang kita ambil ya,
si R ini nih minta tanggung jawab untuk dinikahi lah katanya kepada si korban nih. Si pelaku gitu kan. Dan juga minta duitnya itulah. Gue nggak ngerti kok. Udah tahu dia jelas dia udah nikah, tapi kok minta dipertanggungjawabin? Gue juga bingung sih. Ini masih kayak logika bolong bagi gue aja gitu kan. Apa yang minta dipertanggungjawabin? Apakah karena lo HS gitu kan ya, berhubungan? Terus kayaknya ini bukan yang sekali ya. Kalau nggak salah di berita dia udah pernah melakukannya kan ya. Gitu loh. Kenapa dia harus minta pertanggungjawaban di saat yang ini nih? Gitu guys. Gimana nih menurut kalian? Kita dari deduksi karakter dulu lah. Gimana yang kalian dari si A, si pelaku dulu nih? Tapi iya, ada sejenis kok kayak logika bolong ya. Gue bisa salah, tapi per gue coba scan memori terakhir atau emosi arwahnya, dia tuh kayak nyari perlindungan ke suami lagi. Bingung gue. Padahal kan kalau menurut berita dia pengen dikawinin kan sama si siapa? Si korban. AR ya, si pelaku, si pelaku ya kan. Jadi gue bingung maunya apa. Tapi takutnya ini tipe yang bucin sementara, tapi sebenarnya juga nggak serius-serius amat sama Brondong. Iya, gue ngeceknya gitu. Ada unsur bucinnya. Gue nggak ngerti apakah mungkin karena dia nggak harmonis dengan suaminya, tapi gue berkali-kali ngerasa dia nggak serius loh pengen sama orang lain. Kamu ngerasa gimana, Jess? Maksudnya nggak pengen serius sama orang lain tuh maksudnya nikah sama iya, makanya si A ini. Ya gue bisa salah ya. Buktinya kan berita mengatakan bahwa ya ayo nikahin kan kata berita kan gitu. Pertanggungjawaban. Tapi gue untuk sementara tetap pada hasil scan gue dulu. Coba kita lihat ya, bahwa dia sebenarnya cuma pengen temporary belayan sementara aja dari pria lain. Karena gini Bo, motif sampai untuk kayak gila, gue udah gak betah banget, gue udah muak sama suami gue dan gue udah gak tanda. Kalau ada cowok lain, I'll take it gitu. Energi yang sekuat itu belum berasa gue, belum berasa. Apakah bisa gue bilang ini hilaf? Ini bisa. Apa? Gila? Hilaf. Oh justru ini kilaf. Betul. Ini kasus kedua definisi kilaf sesungguhnya. Ini. Ntar gue masih cari koordinatnya dia. Oh masih gentayangan. Masih. Itu traffic ya Jess ya? Lalu lintas. Kayaknya iya. Tiba-tiba gue kayak denger gitu, terus kayak lampu silau. Traffic sih ini kayaknya. Gentayangan ini kayaknya. Kamu lihatnya apa? Traffic. Ya Bridge. memang masih gentayangan sih. Anjir. Sorry ini live nih. Kejadian yang kita kontenin di anomali keulang lagi. Arwah udah jadi arwah masih pengen bundir. Ini gue ngeliat dia di traffic gitu ya. Dia di bridge deh kayaknya, jembatan. Dia pengen mengakhiri tapi dia udah sadar, gue udah jadi arwah. Wah ini kasihan sih ini. Sama kasihannya sama yang tadi. Bedanya yang tadi kasihannya lebih jelas karena jelas kasusnya. Ini dia kayak nggak expect. Dia ini, wah gila ini devastating sih buat arwahnya ini. Kalau yang tadi itu yang pertama, ya udah dia udah tahu emang udah habis seperti itu kan, udah nggak bisa dia apa-apain lagi. Kalau ini dia nggak terima, dia lebih prefer kalau dia kayak gini nih. Andai kata gue tahu akan berakhir ke sini, aku sendiri yang mengakhiri hidupku sendiri gitu. Kerasa ini di traffic gue ngelihat dia kayak mikir gue nggak bisa ngejatuhin diri lagi, gue udah jadi ini gimana? Wah ini bahaya kalau terusin bisa disamperin iblis ini dia nih. Apa jangan-jangan itu yang kamu lihat tadi? Ada nanti yang di mana aku cerita. Masih dijaga GR sih untuk sementara sih. Soalnya gue tadi pas nge-scan gini terus tiba-tiba ada GR kayak gini. GR nunjukin nih. Gitu. Maksudnya apa tuh? Ini gue jadi GR ya. Maksudnya apa ya? Jiwanya. Oh. Jiwanya di sini. Intinya gue lagi jaga, jangan diganggu dulu tapi biarin dulu gitu. Nah, gue ngelihat dia kayak traffic terus itu. Nah kalau dari si pelakunya, ya dia emang hilaf Jess ya? Iya, dari pelakunya memang. Jadi nggak ada niatan. Nggak, awalnya sebenarnya nggak ada niatan. Dia pengen manfaatin doang. Iya, dia pengen manfaatin. Wah, ini belum waktunya ini. Oh memang. Ini belum waktunya Memang meninggal belum ini. Waktunya. Oh. Ini baru kali ini gue nemu, bukan baru kali ini. Kali ini nemu gue definisi yang belum waktunya. Gue gak mau connect sama arwahnya, gue connect sama GR. Kok agak biru ya? Lanjut aja, lanjut.
kayak energinya agak biru GR, yang aneh juga gue. Tapi ya udahlah, GR-nya itu tadi kan bilang nih dijaga. Gue tanya, ya udah aku nggak mau hubungin arwahnya, boleh nggak tanya kamu aja. GR gue dikasih info, ini kayaknya orang hidupnya bener-bener hidup yang layaknya orang biasa, kerja, pulang, bener-bener bukan yang jauh lah dari kata penghabisan gitu. Seharusnya dia nggak ngalamin ini. Simply affair aja gitu loh sama anak brondong. Tapi dia bener-bener kehidupan normal banget, kerja pulang gitu, nyari temen, kongko kafe, yo ya happy gitu, bener-bener kehidupan normal. Nah kenapa sih GR itu di situ? Karena seharusnya satu, dia belum waktunya meninggal, makanya aku menjaga dia. Oh, Gua tanya, ini bakal reinkarnasi atau apa nih? Itu masih dirahasiakan. Maksudnya gue masih belum bisa nembus, masih gentayangan kok. sama nggak kayak si kasus tadi yang pertama? Gue nggak bisa nyari koordinatnya, karena nama lengkapnya nggak jelas dan wajahnya kan gue nggak bisa lihat. Wajah si Yanti tadi. Kalau yang ini nama jelas, fisik jelas ya kan. GR-nya kayaknya jaga supaya dia nggak disamperin iblis dan ke pet yang seharusnya. Jadi kesimpulannya sementara Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang belum waktunya meninggal. Ini bentuk pertolongannya. Dia dijaga terus. Ibaratnya kayak ada iblis sini, sat dihantam sama GR-nya. Wah dia hancur banget hatinya sih, hancur. Dia nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka akan dihabisi. Ya yang Yanti juga nggak nyangka ya, tapi gimana ya ngomongnya? Jadi ini bukan takdirnya dia dong sebenarnya. Kayaknya bukan. Bukan sih, Kabo. Bukan. Ada yang kayak gitu ya, gue baru dengar deh. Ya ini gue juga sebenarnya udah dari kasus anomali beberapa kali ada, tapi nggak banyak, cukup jarang. Nah ini baru nemu lagi gue. Belum waktunya aja sini, kasihan. Kalau yang ya ini pertanyaan di luar kasus ya. Tapi itu di kesimpulan aja ya, gue simpan aja lah ya pertanyaannya. Ya udah. Kita Ingat. Kita balik lagi ke kasus. Dari kamu Jess, apa lagi Jess yang bisa kamu dapat Jess? Ada iblis lagi? Ada iblis kah? Oke, mengenai wanita ini ya memang untuk affair dengan A ya adalah dibisikin gitu sama Demon. Tapi awalnya memang R ini udah tertarik duluan. Lalu ya di belakangnya ada kayak udah gitu. Oh iya. Lihat aku. Iya kan? Lihat. Oh ini lebih kencang sih. Mm-mm. Gini Bo, iblis tidak serta-merta harus diasosiasikan dengan output yang perbuatannya bersifat menghabisi atau merugikan atau meledakkan bom. Hal sederhana seperti kayak ayo fair. Iya. Ayo fair. Pokoknya kalau energinya peak, gue sama Jesslyn berasa. Ini lebih berasa dibanding yang Iya tadi. kan? Iya. Udah selingkuh aja sama si A. Terus HB-nya bilang, enggak, kamu akan fatal kalau aku lihat ini. Ini perperangan batin. Jadi dia sebenarnya udah tahu seharusnya dia nggak sama si A itu. Tapi ternyata hasrat mengalahkan segalanya. Jadilah itu. Pertama kali kan katanya kan bobo bareng kan pas Tambah bokul ya. Bobo bareng siang atau malam lebih iya, cocok nggak tahu siang sih. Iya. Jadi kan ya ternyata kan bobo siangnya itu kan udah pernah sebelum kejadian ini kan. Kan udah 2 kali kan kalau menurut berita mungkin, ya. Ya, pokoknya pernah terjadi lah. Jadi bukan yang pertama kali. I see. Nah, tapi yang minta pertanggungjawaban itu gimana ya? Maksudnya dalam artian tandanya kan si cowok ini kan udah nikah, ya kan? Kenapa lagi dan pasti gue yakin si ceweknya ini atau si korban ini tahu bahwa si A ini udah nikah gitu loh. Walaupun secara akad ya. Karena kan dia kan nemuin itu tuh pasti ada alasan, gue minjem dong duit 40 berapa gitu kan. 40 sekian juta buat resepsi gitu kan. Ya pasti tahu dong. Tapi kenapa lu minta dinikahin juga? Kayaknya dia nggak bilang buat resepsi deh. Emang bilang ya? Iya, pasti dalam kamar pas mintanya. dalam kamar mintanya. Oh, cekcoknya itu ya pas dalam kamar. Uh-uh. Ya tandanya dia udah tahu dong kalau dia mau nikah dong. Masa mau minta pertanggungjawaban lagi? Siapa tahu belum tahu kan, kita nggak tahu. Sebenarnya cekcoknya dan kilafnya ya seperti yang tadi. Lu kapan mau gue keluarin nih statementnya? Silakan Jess. Silakan bro. Tadi pertanyaan lu apa? Statementnya? Iya, itu kan logika bolongnya kan. Intinya ujung nih gue bacain pertanyaan dari tim kreatif aja deh. Katanya, benarkah faktor ekonomi dan sakit hati yang menjadi penyebab utama kasus ini? Itu ada sekian persen, tapi di atas 50% ini faktor keluar di dalam. Guys, ini gue langsung kayak bak gayung menyambut karena masuk sama logika sama apa yang gue temuin di berita gitu kan.
Karena di berita ini logika bolong aja bagi gue. Lah kok motifnya karena ekonomi, plus dia ada pengen dia apa istilahnya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Gue bingung aja gitu loh. Kan dia udah nikah gitu, paham gak sih? Tapi setelah lu ngomong kayak gitu, ring the bells kalau kata-kata lu pakai kata bro, ring the bells. Oke, siap. So that's why kayak ya mungkin dari situ ya ada hilaf tersebut. Si cowok itu mungkin si korban kayak anjir gue baru nikah sama daun muda, ya kali gue nikahin daun yang sudah gitulah istilahnya kan. Dada aja ya. Ini kasus kedua bener-bener definisi kilaf ya ini nih. Waktu di Radar juga yang ini kan ada tim kreatif kan ada kasih foto yang ketika A ini sudah menjadi tahanan, lalu kan ada juga kasih foto yang A sebelum menjadi tahanan kan. Pas di foto tuh pas aku radar, aduh kenapa gue ngelakuin kayak gini ya, ini beneran gak sih gitu, aduh masih gak percaya gue, aduh goblok banget gue kayak gitu. Dalam hatinya tuh kayak gitu, ada perasaan menyesal lah. Yang paling nyesel si adeknya tuh, anjing tai nih abang gue bangsat, padahal hidup gue normal-normal aja jadi kayak gini. Mana Jadi sih yang pelaku yang ini, adek yang ini, terus nih lihat yang ini deh, ini paling jelas kayak, aduh kenapa ya gue ngelakuin ini kayak gitu. Ya dia nggak cinta sih sama si Iya. yang perempuan, nggak Balik nggak lagi cinta. hasrat doang kan, nafsu doang. Feeling. Belum tentu. Soalnya Yang lu lihat apa? ada sebuah memori terlepas benar atau enggak, dia nggak ini sih, nggak menikmati aktivitas itu bersama perempuan itu. Mungkin ada motif lain, uang kek atau apa? Bisa jadi. I don't Bisa know. jadi. Atau Tapi- nggak dalam pekerjaan kan? Iya, nggak terlalu menikmati dan dia nggak sama sekali nggak cinta kok. Cuma yang itu bucin, memang Iya, yang yang R, perempuannya. Korban. yang perempuan. Iya. Jadi iblisnya itu cuma ada di bagian pas si korban ini aja ya, berawal untuk mengiyakan bahwa dia mau fair gitu Iya. kan terhadap si A. Lebih ke arah situ aja sih. Ya mungkin gak banyak yang bisa kita kulik ya, karena kan iblisnya nggak ada komunikasi loh sama iblisnya atau apa. Enggak, the only iblis yang gue lihat itu yaitu yang ayo kamu affair sama itu, kamu affair, dan dilaksanakan. Betul. That's it. Oke. Tapi si GR bilang gini, jangan macem-macem loh. Karena si GR bener-bener, gue kerasa sih bebannya diberi tugasnya kayak disuruh babysitting jiwa ini. Nah, oke, kita karena dari segi kasus juga kayaknya nggak terlalu banyak ya yang mesti kita kulik ya. Gue suka sih dengan hal yang tadi sih, bisa dikulik kali ya. Mungkin Jesselyn bisa bantu tentang tadi jiwa yang belum waktunya. Oke. Iya. Nah, jiwa yang belum waktunya ini nih gimana bro Will ya? Sedangkan kan kematian itu kan yang gue tahu sudah ditakdirkan, terbentuk dari kenapanya kan. Apakah meninggalnya baik, apa meninggalnya buruk. Nah ini pengetahuan baru buat gue mungkin ya, atau nggak ada clients juga gitu kan. Oke, sebenarnya tadi GR biru itu ngasih gue rentetan vision di masa lalu. Entah apa istilahnya HS ya? HS. Iya HS, pokoknya aktivitas itu kita bilangnya HS aja sekarang. Oh oke. Entah HS ke satu atau kedua, si GR itu udah datang. Dia bilang gini ke gue kayak sebenarnya bukan masalah nggak ditakdirkan. Semua itu di kehidupan harus melewati pivot point dulu. Pivot point tuh kayak checkpoint kalau di game. Lo kan bisa loading game lagi tuh dari checkpoint kan. Kalau lo udah capek-capek mau garis finish tapi checkpoint lo di sini ya ini yang loading kan. Nah kata GR itu checkpoint inilah yang menentukan poin berikutnya pasti tercapai atau enggak. Nah GR bilang the moment ada HS itu, wah ini arahnya ke situ, Arahnya ke penghabisan itu. Oh. Udah lihat GR-nya. Jadi gue nggak ngerti sejauh mana mereka bisa ngelihat future ya, tapi kayaknya beberapa titik checkpoint itu kayak mereka diberi akses untuk lihat. Jadi kejadian dia ini nggak masuk terdalam takdirnya dia ya? Atau checkpoint ataupun blueprint lah kita anggapnya itu. Jika kalian atau cabang blueprint. manusia bilang dia bilang manusia jika kalian menganggap sesuatu yang harus terjadi, maka setelah dia melewati checkpoint itu, penghabisan ini dan dia menjadi arwah seperti itu tuh harus terjadi katanya. Karena tidak bisa enggak. Gimana yang ngomong ya? Gue juga bingung translate CGR ini. Ini belum HS nih, belum HS ya. Dia lu bisa jadi akuntan lah, lu bisa jadi apa, itu kan posibilitas semua. Lu ngelewatin satu checkpoint, takdir lu kesini jadi akuntansi lah, jadi businesswoman. Tapi yang dilewatin checkpointnya HS ini. Nah dari sini kata GR arahannya ke penghabisan itu. Jadi ya gimana ya, takdir nggak takdir, Bad ending lah kalau di dalam it's game. a checkpoint, iya, it's a pivot point gitu. Aku tadi sempat dapat vision pas
A melakukan penghabisan terhadap R. Waktu proses menghimpit, gue nggak mau tahu nikah sama lu gitu. Itu jadi kayak bergejolak. Gue gak mau tahu nikah sama lu gitu. Emang lu pikir lu siapa gitu? Lu ngomong kayak gitu kurang ajar lu gitu. Terus gue juga sebenarnya gue gak mau tanggung jawab tahu kayak gitu. Oh, intinya itulah pas lagi kejadian ya. Tapi mau tambahin gak yang soal Bro Willy tadi itu? Nah ini kan rahasia atas lah ya, yang memang yang takdir itu belum. Sebenarnya gimana ya Bo ya? Sekarang definisi takdir apa dulu nih? Kalau takdir adalah sesuatu yang harus terjadi, kayaknya maksud Kubukanan dan GR ngasih message ke gue semua itu diukur dari ada segmen-segmen entry point, bukan entry point, checkpointnya gitu ya, loh. Jadi manusia maksud gue, tuh. Mungkin tadi gue kira Jesselyn mau nambahin lu gitu kan, ternyata beda. Nah, jadi checkpointnya ini nih istilahnya itu adalah bercabang lagi ya, depends dari apa yang lu lakukan. Oke. Ya seperti gue sekarang jadi dukun nih istilahnya. Anjay dukun. Bukan jadi dukun, jadi DA anomali gitu. Mungkin inilah takdir yang seharusnya gue lewatin. Tapi andai kata gue nggak keluar dari kampus, gue tetap jadi dosen dan lain-lain, itu ada takdirnya juga, Bo. Ada. Nah itu definisinya. Makanya. Jadi kayaknya kalau dibilang kayak there is only one takdir yang harus lalui, agak sedikit irrelevan dah. Mendingan dibilangnya path terbaik dengan bahasa Inggrisnya, path dengan least resistance. Bahasa Indonesia adalah jalan dengan hambatan terminim. Nah itu yang sebenarnya manusia cari dari sekian banyak cabang future. Jalan hidup dengan hambatan terminim. Hambatan terminim tuh bukan berarti kayak kesusahan lo minum ya, tapi kayak, nah ini Kubukanan yang tahu hambatan terminim lo apa. Sekarang misalnya gue kerja jadi dosen versus gue kerja jadi DA. Anggap saja duitnya lebih gede dosen, tapi hambatan hidupnya lebih minim ini yang lebih cocok buat gue. Padahal mah dalam kehidupan aslinya ya, realita dari seorang Willy Haryadi ya, itu kebalikannya kan. Kenapa? Iya, nanti kan kalau lu di DA hambatan lu banyak Bro Will. Atau enggak trianomali. Banyak yang nyerang, banyak yang fitnah. Iya kan? Ya kan, nanti apalagi kasus lu banyak di tepi jurang, konten-konten lu. Tetapi hambatan-hambatan itu membuat gua dan Jesselyn dan lebih bervalue dan lebih belajar. Betul. Sedangkan mohon maaf dalam kisah hidup gua, hambatan-hambatan di dosen ini enggak membuat gua lebih belajar, kesel ya. Gaji naik enggak gitu kan. Jadi kayak gua ngerasa ya ini lebih minim hambatannya. Jadi kalau gua kesimpulkan dari Bro Willy nih, sebenarnya mungkin kita tuh sebagai manusia udah diberikan blueprint atau takdir tertentu atau checkpoint tertentu yang dimana itu akan terjadi ketika free will si manusia tersebut memilih dengan kehendaknya sendiri. Ya. Dan itu akan menentukan ending kehidupan kalian atau enggak proses kehidupan kalian. Tapi gue pengen tanya, ada enggak sesuatu checkpoint tertentu yang pasti akan dia lewati mau bagaimanapun pilihannya? Kematian dan kelahiran. Dua itu. Ada yang debatable, tapi karena gue tidak bisa memahami rahasia Tuhan. Sorry, gue nggak ngerti dari segi kelahiran dulu. Sorry nih ya gue potong. Kelahiran, maksudnya dia punya anak atau apa gitu maksudnya? Bukan. Ketika kita lahir di dunia ini udah pasti lu punya misi. Dan lu nggak bisa lari dari misi itu. Pembelajaran itu. Jadi, apapun misi lu itu, Kubukanan tuh menyediakan berbagai path untuk belajar seperti yang gue bilang tadi. Kalau lu harus belajar matematika menghitung ya disediakan wadahnya. Begitu pula dengan kematian. Saatnya lu berangkat, selesai lu belajar matematika, lu waktunya belajar fisika, ya lu harus belajar. Nggak bisa enggak. Itu yang pasti. Kelahiran dan kematian. Tapi kalau kayak kasusnya kayak R ini, yang dimana dia memang sebelum waktunya gitu kan ya, kalau dia berada di path yang benar gitu kan, apa yang terjadi dengan arwahnya Bro Will? Lu nggak bisa coba nanya ke GR? Sebenarnya nggak usah ke GR. Gue dan Jesselyn beberapa kali, kalau nggak salah Keris pernah nimpalin. Disinilah yang namanya kompensasi dari sistem Kubukanan. Entah lo dapat istirahat lah di alam dimensional sana ataupun reinkarnasi lagi. Ini udah masuk paham reinkarnasi ya. Ini kompensasinya tuh seperti itu. Pertanyaan gue, setiap korban yang memang apa ya, atau manusia lah gue ngomongnya, manusia yang akhir hidupnya itu dibunuh
ya kan? Mm-mm. Itu apakah kan rata-rata memang sudah waktunya atau takdirnya? Gua rasa atau memang bukan? campur perang misalnya. Nah, ya, misalkan kalau memang itu bukan waktunya akan terjadi seperti ini gitu ya. Kalau perang itu rata-rata memang waktunya apa gimana? Wah, kita nggak tahu, Bo. We don't know. Tapi kalau perang jauh sebelum si soldier itu sign up bahasa Indonesia daftar untuk menjadi prajurit dan akan perang, ya dia sudah tahu resikonya. Dan dia udah ngelewatin checkpoint itu, gua rasa. Kalau Kalau itu udah pilih. Itu udah pilihan. Dan Kalau di situ di situ gua rasa kubu kanan, oh si Joko milih ini, udah diatur algoritma kayak sistemnya kompleks banget, gua nggak mampu nembus. Tapi kubu kanan gila men, melampaui semua sistem jagat raya yang bisa kita pikir sih. Gitu. Kalau citizen biasa gimana yang memang korban dari perang gitu, yang ada sangkut pautnya? Citizen biasa ya korban dari perang, pasti ada yang belum waktunya juga, gua rasa pasti ada. Dan itu nanti Pasti akan ada ada. kompensasi sih. Nggak mungkin biasanya. satu persatu kita cek, Bo. Tapi pasti Ya, ada. ya. Jadi COVID deh contohnya deh. COVID tuh banyak yang belum waktunya, banyak Banyak. COVID aja banyak. banyak yang belum waktunya. Memang ini debatable ya. Ada indigo yang bilang semua kematian itu sudah ditakdirkan. Kalau tadi kita bilang konteksnya takdir itu ngelewatin checkpoint, iya betul. Tapi kalau kayak itu apakah dia ada takdir yang lebih baik? Ada seharusnya kalau memang belum waktunya gitu. Jadi memang gue masih mencari formula tepat meracik ini supaya nggak terlalu debat kusir gitu. Tapi yes, ada yang seharusnya masih bisa lebih berumur panjang, ada yang ceder karena satu dan lain hal, berangkat ya COVID, perang, gitu. Iya. Atau pengakhiran hidup. Nah, kalau itu udah jelas. Itu jelas, itu kan kehendak bebas sendiri. Lah orang ada yang kisah-kisah meninggal cuma gara-gara kena ketiban pohon lah gitu. Nah itu perhaps sudah waktunya. Itu beda. Itu Atau enggak karena petir sakit lah. atau karena sakit. ya kalau karena sakit lah. Sakitnya sakit tua atau sakit apa gitu. Ataupun Tapi yang matinya super random itu gua rasa udah waktunya itu. Itu. kayak Final Destination lah ya. Iya. Yang apa ada tambahan yang nggak, Jess, ya? kesambar petir terus atau enggak yang kayak gara-gara telat naik pesawat terus dia kayak kegiling ke roda pesawat kayak gitu kayak Final Destination. iya nggak tahu roda nggak tahu apalah itu yang gilingan Iya, itu. Poinnya Kasihan kayak amat. gitulah ya. Ya balik lagi sih, kematian itu adalah takdir yang pasti sebenarnya, tapi kita nggak tahu kan kapan itu akan terjadi. Jadi ya sebelum kita tahu kapan itu terjadi ataupun setelah setelah si kematian itu datang, janganlah kau menyesal gitu loh. Dalam artian banyak lah ya penyesalan hidup kan. Bisa jadi dari segi ibadah juga kalian kurang atau nggak dari penyesalan hidup. Jadi ya lakuin aja yang terbaik selama hidup kalian masih bernafas ya. Jangan ada penyesalan dalam hidup sih. Poinnya kayak gitu sih. Cuma ada satu hal yang menarik. Ini pola ya, ini bukan kesimpulan. Gue dan Jaslyn menemukan orang-orang yang menyelesaikan pelajaran hidupnya dengan cepat, biasanya meninggalnya cepat. Orang-orang yang bebel banget dan nggak mau belajar kehidupannya, umurnya panjang. Kemarin kita nemu Kaget. satu Siapa yang kita nemu? nenek-nenek umur 90 tahun 99 tahun apa 96 aku lupa. Yang minuman Iya, soda itu. jadi masih minum bir gitu udah umur segitu. Wah gokil sekali. Akhirnya dicabut juga oleh pihak yang berwajib, pihak kubu kanan. Tapi udah jadi arwah aja masih nyalain kubu kanan. Kan gue nggak mau meninggal. Situ yang cabut saya. Digituin petugas Tuhan. Kasihan sama anaknya. Terus kan kliennya nanya, kalau kami doa terhadap sang nenek gimana? Tidak recommended, kata si GR-nya. Kenapa? Karena kalau doa misalnya dia denger kan, bukannya kayak oke, saya move on ke dimensi berikutnya. Enggak. Tuh lihat tuh, keluarga saya aja masih doain saya. Artinya mereka masih pengen saya di bumi. Kamu yang nyabut saya kan. Ayo kita lihat kuat-kuatan mana. Ya, itu jadi arwah lo kayak gitu loh. Emang koplak, Bo. Ya itu dia di dimensi transisi, di dimensi abu-abu gitu. Cuma kata Gera, biarkan dulu, jangan didoain atau apa. Makin dia didoain tuh makin ngerasa kayak, makin yakin, gue tuh bener, seharusnya gue gak mati. Gue tuh harusnya di bumi. Kalian petugas Tuhan yang salah nyabut saya. Anjir. Ada orang kayak gitu, ada. Maksudnya jiwa kayak gitu ada. Tapi memang bener orang minum itu kan ada fotonya. Iya. udah tuh 90-an. minum gitu lagi minum. Minum, bukan minuman keras sih, tapi soda yang
Men, lu umur 90 minum soda gula begitu plus sodanya, not a good thing sih. Ya. Ya begitulah pokoknya ya, the klien semua. Ya kita nggak bisa ngasih banyak-banyak sih soal si kasus ini, tapi intinya ada beberapa yang memang gue menemukan sebuah highlight lah dari kasus ini kan, bahwa memang belum saatnya, terus kayak gimana transisi dan lain-lain itu rahasia Tuhan. Dan ya biarkanlah, ya balik lagi sih percaya nggak percaya, tapi kan poinnya adalah manfaatkanlah hidup kalian dengan hal-hal positif ketika kalian masih hidup gitu loh. Poinnya sih seperti itulah. Ya gue pun juga ngomong kayak gini berkaca dengan kehidupan gue ya kan. Gue coba untuk merefleksi diri, oh iya, mungkin kalau gue dari, walaupun memang ada takdir ataupun pertemuan yang memang sudah ditakdirkan, tapi adanya free will kita tuh yang berjasa gitu loh untuk lu berada di tempat yang bagus atau tempat yang jelek. Intinya pilihannya ada di kalian, diri kalian masing-masing. Mungkin dari Jesselyn ada kesimpulan ataupun pesan dari konten kita kali ini? Kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu gitu. Maksudnya dalam waktu jangka panjangnya. Ya memang kita nggak bisa ngelihat takdir, tapi ya apakah ini sudah wise enough atau apakah ini hanya semata aja gitu. Ya kita lebih mikir panjang aja lah sebelum melakukan sesuatu. Oke. Ini pesan dari GR dan di atas-atasnya nih. Gue gak mampu ngeliat atas-atasnya siapa. Tapi gini, ada alasan mengapa kalian manusia tidak mampu melihat takdir seperti kalian melihat tangan kalian sendiri. Kalian manusia hanya mampu diberi akses terhadap yang namanya projection. Dia ngambil bahasa gue, projection of consequence. Bahasa Indonesia adalah kemungkinan dari aksi lu konsekuensinya apa. Namun kepastian output dari konsekuensi itu, kalian manusia tidak mampu menembusnya. Karena kalau mampu menembusnya, tidak ada satupun jiwa di universe, di planet bumi ini yang menyelesaikan pembelajarannya. Ini siapa sih ini? Ini siapa sih, Jess? Grim Reaper kan? Grim Reaper tadi sih, tapi di atasnya ada lagi yang kayak yang lebih tinggi lagi, yang sampein step down gitu loh ke gue. Sekian kata dia. Tolong catat itu baik-baik, kata si Grim Reaper itu. Oke, kalau masih bingung coba di replay aja ya guys ya. Karena gue aja nggak connect. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak, karena itu kata-kata dari Grim Reaper. Bisa Iya. juga kan langsung mentranslate kan. Iya. Tinggal diulang aja, tapi the clients. Oke guys, jadi itu aja sih konten kita kali ini. Semoga itu menjadi pelajaran buat kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan dan lebih wise lah dalam kehidupan kalian. Dan sebelum itu kita ingin mendoakan baik dari pihak korban dan keluarga korban kali ya. Yap, betul. Ya. Yuk boleh bersama the client semua. Yuk kita coba untuk bantu. Semoga ya korban dan juga keluarga yang ditinggalkan lebih ikhlas dan lebih dilancarkan lah. Ya Tuhan, berilah yang terbaik untuk jiwa ini. Engkau adalah awal dan akhir. Terjadilah kehendak Engkau pada jiwa ini. Biarkanlah terjadi isolasi energi yang dibutuhkan untuk jiwa ini. Amin. Sorry gue singkat, soalnya gue singkat banget sih GR-nya juga. Sorry itu. Oh tadi itu embetan Gitu. Jadi gue ngeliat kayak GR-nya emang begini. Terus gue ngikutin aja kan. Di sebelahnya kok literally emang dijaga terus. Terus terang banget. Di sebelahnya tuh sebenarnya ada, lu tahu Toshio nggak? Yang Juon. Gitu Enggak, kan. itu kan si emaknya Toshio. Enggak, itu Toshio-nya. Yang Itu Toshio-nya. bukan si kuntilanaknya. Bukan. Oh bukan, oke. Bukan Ring ya. Nah, dia ada kayaknya arwah yang sejenis Toshio ngajak main gitu. Serem sih. Serem. Ibaratnya kayak ayo gitu. Baik sih ngajakin main gitu. Ya udah gitu deh. Ini jiwa ini tadi maksudnya adalah inisial R itu ya. Iya. GR-nya biru loh, Jess. Kok bisa ya? Birunya biru apa? Biru dongker? Kayak gimana ya? Pokoknya bukan hitam atau putih. Ya, agak-agak begini something. Coba liatin. Kayak botol minum gua. Oh, oke. Gelap ya, tandanya biru gelap. Oke guys, itu aja dari kita. Pastinya semoga ini konten kita kali ini bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Sampai jumpa di next konten Detektif Astral selanjutnya. Tetap sehat, tetap waras, hanya di Detektif Astral. Ini konten termalam kita ini. Yoi.
Tempat misterius dengan jaga khusus. Sudah error kan? Sampai jumpa.